Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK, selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang MBKM. Nah, di hadapan aku sudah ada salah satu mahasiswa dari program studi BKI atau Bimbingan dan Konseling Islam. Halo Kak. Halo Kak, Gimana nih Assalamualaikum Kak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya? Baik? Alhamdulillah semakin baik. Oke, bisa perkenalan dulu Kak ke Sobat FDK yang ada di rumah supaya lebih kenal. Supaya lebih kenal. Oke, Oke. panggilannya Sobat FDK ya? Iya, bener Oke. banget. Halo Sobat FDK, perkenalkan nama saya Dimas Adi Chandra. Saya dari program studi Bimbingan Konseling Islam semester 6. Oke, semester 6. Oke, Mas, karena kita temanya tentang MBKM nih. Ya, Di semester 6 kan ada program yang namanya MBKM. ya betul. Nah, kalau Mas Dimas ini MBKM-nya di mana sih kalau boleh tahu? Oke. Saya kemarin MBKM-nya di UPTD Liponsos Keputih. Oke, jadi itu kayak dinas sosial gitu ya, Mas? Ya benar, itu Oke. salah satu UPTD yang dinaungi langsung oleh Dinas Sosial. Oh, I see. Itu ada cabangnya Kak, Mas, yang di Keputih. Terus mungkin ada di tempat lain? Bukan cabang sih Oh. Kak, lebih ke ada beberapa UPTD yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Oke. Ya seperti salah satunya UPTD Liponsos Keputih, Hmm. yang kedua itu Kampung Anak Negeri di Iya. Kalijudan dan juga di Wonorejo. Hmm. Itu kan 3. Terus yang Iya. satu lagi ada di Liponsos Liponsos Babat Jerawat. Oke. Itu di daerah Bonowo kurang. Kalau nggak salah ya. Oke. Alasan Mas Dimas untuk milih di tempat magang ini kenapa nih, Mas? Karena kemarin itu pas setelah pengumuman informasi dari Prodi mengenai Iya. lokasi MBKM, itu kan dibagi menjadi 3. Jadi BKI sendiri itu ada 3 peminatan dalam Oh, MBKM. ada peminatan. Yang pertama itu KPM. KPM itu konseling pesantren dan madrasah. Iya. Yang kedua itu konseling inklusi. Dan yang ketiga ini konseling keluarga. Nah, kalau yang saya pilih ini termasuk dalam konseling inklusi. Inklusi. Dan Liponsos sendiri kan juga menjadi tempat bernaung bagi para ODGJ Oh iya. yang terlantar, kira-kira begitu. Oke, Mas. Kalau boleh tahu nih, Mas, alur pendaftarannya untuk daftar di tempat magang Mas Dimas itu gimana? Bisa dijelaskan berkas-berkas yang harus disiapkan itu apa Oke, aja? oke. Jadi yang pertama itu kita kan sudah diberikan proposal oleh Prodi. Oke. Jadi proposal magang itu sudah ada template-nya, tinggal kita print out, lalu kita serahkan ke instansi yang ingin kita tempati sebagai magang. Iya. Cuma kalau di dinas atau di instansi-instansi pemerintahan di Kota Surabaya, Iya. kita tidak bisa langsung memberikan proposal magang. Kita harus minta izin dulu ke SSW. SSW itu Surabaya Single Window. Oh. Itu merupakan web perizinan online yang dilakukan langsung oleh DPM PTSP kalau nggak salah. Oke. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oh. Jadi kita ngajukan dulu di situ. Ya kurang lebih nanti diproses 3 sampai 5 hari. Kalau saya kemarin 5 hari. Baru turun nih suratnya. Setelah turun saya kirimkan ke lokasi yang dituju, yakni Dinas Sosial. Setelah ke Dinas Sosial, nanti diarahkan ke tempat yang ingin diberi, tempat yang ingin ditempati buat magang. Oke. Kalau saya kan di UPTD Liponsos Iya. Keputih. Jadi Itu gitu. ada interviewnya atau mungkin ada Ada Kak, gitu, jadi pas di ada. Dinas Sosial itu kita tanyakan, apakah yang kamu ketahui tentang UPTD Liponsos, atau apakah yang kamu ketahui tentang semua UPTD yang kita miliki. Maksudnya kan ada banyak-banyak, ada macam-macam nih. Iya. Kita kita dites dulu, ada pretestnya sebelum kalian magang itu kalian sudah cari tahu apa, kalian iya, sudah riset apa mengenai tempat kalian magang itu, kira-kira begitu. Oke, jadi lumayan ya Kak, alurnya sangat panjang setelah Iya. pemberkasan, interview, pretest tadi. Oke, untuk saat di tempatnya pasti kan ada yang namanya harus adaptasi dulu ya Kak, apalagi Betul. kita mahasiswa di tempat kerja. Nah, Ya. bisa diceritain nih Kak, proses adaptasi Kakak di tempat kerja. Iya. Ya, jadi adaptasi ya. Jadi saya menyebutnya sebagai penyocokan Iya. antara saya dengan Simulasi kerja simulasi tempat kerja magang baru itu ya. ya. Jadi kurang lebih saya bagi menjadi 2 Kak. Yang pertama itu adaptasi kepada petugas, kepada pembimbing, kepada kesekretariatan di sana, jajaran-jajarannya. Yang kedua adaptasi kepada klien, Lumayan. kepada klien di sana. Yang pertama ini menurut saya nggak begitu sulit sih, karena kita adaptasi dengan pembimbing, petugas, karyawan itu kan kita sama-sama saling mengerti, kita sama-sama saling memahami. Iya, iya. Saya mengerti posisi saya di sana sebagai seorang mahasiswa, ya seharusnya saya bersikap rendah hati, saya bersikap
dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk terus belajar. Makanya saya terus menjalin komunikasi yang intens, memahami ritme kerja mereka dan juga memahami kerangka kerja di Lipomsos Keputih. Nah, yang kedua ini yang agak-agak susah-susah gampang kalau menurut saya, adaptasi dengan klien. Karena di sana juga, apalagi klien yang ODGJ ya, kan di sana selain ODGJ itu ada PMKS sebutannya. PMKS itu, itu Kak? penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi mereka-mereka yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan wajar. Ya seperti pengamen, pengemis, anak jalanan, lalu ada anak terlantar, lansia terlantar, ODGJ, PRSE. PRSE itu yang kalau bahasa kasarnya itu PSK. Oh iya. Oke, kalau di UPT di Lipomsos ini tuh hanya dari program yang konseling kayak BKI atau program lain kayak aku kan Ilkom ya Kak, itu bisa nggak ya kira-kira kalau mau ke sana? Atau mungkin kayak MD gitu-gitu, bisa nggak ya kira-kira? Kalau itu sih saya kurang tahu Kak ya, mungkin nanti ada klasifikasian sendiri di dinas sosial. Cuma karena kita kemarin magang di sana dan bukan cuma kelompok kita yang magang, ada anak psikologi juga, UINSA, psikologi WINSA, terus ada profesi UNER, psikologi profesi UNER, terus yang ketiga ada psikologi UNTAK, terus ada lagi administrasi publik dari UNTAK. Oh, administrasi publik. Administrasi publik. Jadi nanti kalau kita yang dari pelayanan, maksudnya kayak program studi bimbingan konseling, psikologi, gitu ditempatkannya di teknis lapangan. Nah, sedangkan administrasi publik ini nanti yang bantu kesekretariatan, bisa membantu alur pendaftaran dan macam-macam lah ya, gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Mungkin ada pesan atau tips and tricks untuk adik tingkat yang masih di semester 4, 2, yang pengen magang nantinya saat semester 6 untuk memilih tempat magang. Gimana sih untuk kita supaya bisa mencocokkan tempat magang sesuai sama prodi kita gitu. Tips and tricksnya Kak, silakan. Tips and trick. Oke, bagi saya ini MBKM ini bukan hanya sebuah pengkonversian SKS, bukan hanya magang, tapi sebuah perjalanan hidup sebagai mahasiswa dan juga sebagai manusia. Jadi bagi teman-teman khususnya BKI semester 4 untuk memilih tempat magang, yang pertama adalah tentukan passion kalian di mana. Kalau kalian ingin menjadi seorang pendidik, kalau kalian ingin menjadi seorang guru atau pengajar, pembimbing, magangnya di instansi pendidikan. Kalau kalian ingin lebih peka secara sosial, meningkatkan kepekaan sosial, magangnya di tempat-tempat seperti Lipomsos atau rehabilitasi sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial. Kalau kalian ingin memberikan edukasi mengenai nanti kayak tempat seperti PKBI itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Itu merupakan tempat di mana orientasinya itu kepada keluarga bahagia. Jadi nanti kita memberikan penyuluhan, kita memberikan edukasi kepada siswa, kepada anak-anak sekolah, kepada pasangan-pasangan gitu. Jadi orientasinya nanti kepada PKBI itu keluarga bahagia, keluarga berencana. Oke, jadi memang harus tahu passionnya di mana ya Kak kalau PKI gitu. Oke, terima kasih Mas Dimas yang sudah meluangkan waktunya. Saya juga terima kasih banyak Kak karena sudah diundang ya. Terima kasih. Tak terasa ya kita sudah ada di penghujung. Untuk Sobat FDK, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton episode kita dari prodi-prodi yang lain, jangan lupa ditonton karena tidak hanya dari BKI Kak, ada dari prodi yang lain juga. Oke, aku Puan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.